Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melazin Tasya Putra. Saya Syarina Adela. Di sini kami akan memaparkan mengenai salah satu materi dalam mata kuliah aliran linguistik. Ya, aliran itu sendiri yaitu aliran linguistik tradisional. Berikut pemaparan materinya. Linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Aliran tradisional dimaksudkan kepada aliran linguistik pada periode sebelum munculnya linguistik modern, sebelum abad ke-20. Munculnya teori ini bermula dari Plato dan muridnya yang bernama Aristoteles yang dikenal sebagai filosof besar bangsa Yunani. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat dimulai pada abad ke-4 sebelum Masehi, yaitu ketika Plato membagi jenis kata dalam bahasa Yunani kuno menjadi dua golongan, yaitu onoma dan rema. Secara sederhana, onoma dapat disejajarkan dengan kata benda dan rema dapat disejajarkan dengan kata sifat atau kata kerja. Pernyataan yang dibentuk onoma dan rema dikenal dengan istilah proposisi. Selanjutnya ada perkembangan aliran tradisional. Terbentuknya tata bahasa tradisional ini telah berjalan dari zaman per zaman, yaitu sejak zaman Yunani, kemudian zaman Romawi, selanjutnya zaman Renaissance, hingga menjelang lahirnya linguistik modern. Kemudian ada tokoh-tokoh dalam aliran tradisional. Pada zaman Yunani terdapat 5 tokoh. Pertama, kaum Sofis. Salah seorang kaum Sofis yaitu Protagores membagi kalimat menjadi kalimat narasi, kalimat tanya, kalimat jawab, kalimat perintah, kalimat laporan, doa, dan undangan. Selanjutnya Plato. Dalam studi bahasa dia terkenal antara lain karena mencetuskan batasan bahasa yang berbunyi, bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara onomata dan remata. Dia juga memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialog. Plato adalah orang yang pertama kali membedakan kata dalam onoma dan rema. Ketiga, Aristoteles. Dalam studi bahasa, dia terkenal antara lain karena dia menambahkan satu kelas kata lagi yang dibuat oleh gurunya, Plato, yaitu sindesmoi. Dia juga membedakan jenis kelamin kata atau gender menjadi 3, yaitu maskulin, feminim, dan neutrum. Keempat, kaum Stoik. Kaum Stoik terkenal antara lain karena pertama, mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa. Mereka juga membedakan 3 komponen utama dari studi bahasa. Mereka juga membedakan legend dan membagi jenis kata menjadi 4, yaitu kata benda, kata kerja, sindesmoi, dan artoron. Tokoh terakhir dari zaman Yunani ini kaum Alexandrian. Kaum Alexandrian menganut paham analogi dalam studi bahasa. Dari mereka kita mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut dengan Tata Bahasa Honises III. Tokoh aliran linguistik tradisional selanjutnya dapat kita lihat pada zaman Romawi. Terdapat 2 tokoh pada zaman ini, yaitu Varro dan Priscia. Varro pada gagasannya membedakan adanya 2 macam deklinasi atau perubahan bentuk kata, yaitu deklinasi naturalis dan deklinasi voluntaris. Deklinasi naturalis adalah perubahan yang bersifat alamiah, sebab perubahan kata itu dengan sendirinya terjadi dan sudah berpola. Kemudian deklinasi voluntaris adalah perubahan yang terjadi secara morfologis, bersifat selektif dan mana suka. Kemudian tokoh kedua yaitu Priscia. Priscia membuat karya sebuah buku yang membicarakan mengenai fonologi, morfologi, dan sintaksis. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, setiap aliran linguistik pasti mempunyai ciri tersendiri yang membuktikan bahwa setiap aliran mempunyai kekhasan dan yang menunjukkan bahwa aliran tersebut berbeda dengan aliran lain. Untuk ciri-ciri aliran tradisional ini, menurut Suparno, yakni diantaranya sebagai berikut. 1. Bertolak dari pola pikir secara filosofis. Bukti bahwa aliran tradisional ini masih menggunakan pola pikir filsafat ialah dengan banyaknya pembagian jenis kata dan penggunaan istilah subjek dan predikat yang masih menjadi materi utama dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, tidak membedakan bahasa dan tulisan. Teori yang mencampur pengertian bahasa dan tulisan sehingga secara otomatis juga mencampur pengertian bunyi dan huruf. Yang ketiga, senang bermain dengan definisi.
ciri yang ada karena pengaruh dari cara berpikir secara deduktif. Semua istilah diberi definisi yang kemudian diberi contoh yang kadang hanya ala kadarnya. Dan yang paling utama, memahami istilah maupun definisi yang dirumuskan secara filosofis. Yang keempat, pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Ketaatan pola ini diwarisi oleh ahli tata bahasa tradisional ketika mengambil alih pola bahasa Latin untuk diterapkan di bahasa mereka sendiri. Kaidah bahasa yang telah mereka susun harus benar-benar ditaati oleh pemakai bahasa. Jika tidak, maka bahasa dianggap salah ataupun tercela. Ciri yang kelima yaitu level-level gramatik belum ditaati secara rapi. Level terendah menurut teori ini ialah huruf, sedangkan level tertinggi yaitu kalimat. Huruf dikatakan sebagai unsur bahasa yang terkecil, kata diartikan sebagai kumpulan huruf yang memiliki arti, dan kalimat diartikan sebagai kumpulan kata. Ciri yang terakhir yaitu tata bahasa didominasi oleh jenis kata. Ini merupakan ciri yang paling menonjol di antara ciri yang lain, karena masalah penjenisan kata merupakan aspek linguistik yang paling tua dalam sejarah kajian linguistik. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari aliran tradisional. Karena bagaimanapun setiap aliran akan memiliki keunggulan yang membuat aliran ini berbeda dengan aliran yang lain. Aliran ini memiliki 5 kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, teori tradisional ini lebih tahan lama karena pola pikir aliran ini bertolak dari pola pikir filsafat. Yang kedua, aliran ini berkiblat pada bahasa tulis baku, maka keteraturan penggunaan bahasa bagi para penganutnya sangat dibanggakan. Yang ketiga, aliran tradisional mampu menghasilkan generasi yang mempunyai kepandaian dalam menghafal istilah karena salah satu ciri aliran ini senang bermain dengan definisi. Yang keempat, aliran tradisional menjadikan penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi karena pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Dan yang terakhir, aliran ini telah memberikan kontribusi besar terhadap penegakan prinsip. Yang benar adalah benar walaupun tidak umum, dan yang salah adalah salah walaupun banyak pengikutnya. Tidak hanya terdapat kelebihan di dalam aliran ini, tapi juga memiliki kekurangan yang akhirnya akan menyebabkan aliran linguistik lainnya lahir untuk kembali melanjutkan aliran tradisional ini. Berikut beberapa kekurangan yang ada dalam aliran linguistik tradisional. Yang pertama, teori tradisional belum bisa membedakan bahasa dan tulisan, sehingga pengertian antara bahasa dan tulisan masih kacau. Yang kedua, teori ini tidak pernah menyajikan kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Yang ketiga, pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah, sehingga siswa pandai dan hafal teori-teori bahasa akan tetapi tidak mahir sama sekali berbicara atau berbahasa di dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, level-level gramatikalnya belum rapi, hanya 3 level yang secara pasti ditegakkan, yakni huruf, kata, dan kalimat. Yang kelima, pemberian bahasa menggunakan pola bahasa Latin yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang keenam, pemberian bahasa berdasarkan bahasa tulis baku, padahal bahasa tulis baku hanya merupakan sebagian dari ragam bahasa yang ada. Yang ketujuh, permasalahan tata bahasa masih banyak didominasi oleh permasalahan jenis kata, sehingga ruang lingkup permasalahan masih sangat sempit. Dan yang terakhir, objek kajian hanya sampai dengan level kalimat, sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan akan saya alihkan kepada rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini yaitu aliran ini mulai muncul pada abad ke-20, di mana aliran ini terbagi menjadi beberapa zaman. Dimulai dari zaman Yunani, selanjutnya zaman Romawi, zaman Renaissance, dan menjelang lahirnya linguistik modern. Linguistik tradisional sering dipertentangkan dengan tata bahasa struktural. Bedanya tata bahasa tradisional menganalisis bahasa pada filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktural atau ciri formal yang ada pada suatu bahasa tertentu.
Aliran tradisional telah melahirkan sekumpulan penjelasan dan aturan tata bahasa yang dipakai kurang lebih selama 200 tahun lalu. Baik, itulah kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan materi mengenai aliran linguistik tradisional ini. Sekian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.